Ya itu posisi kita antara jam 2 jam 3 gua nggak bisa tidur situ, Bang. Gua keluar di teras. Emang kan basecamp kan kalau malam itu kan banyak kan kayak rumah, Bang, tapi rumah gede gitu. Kayak teras kan gua keluar di situ dan di situ gua kaget, Bang. Lu percaya nggak sih sekitar jam 3 jam 2 itu ada nenek-nenek bawa kayu bakar gendong lewat. Jam 3 pagi. Iya. Balik lagi di Sertal Mis, cerita tentang hal mistis, di mana kalian bisa bercerita atau mendengarkan langsung tentang hal mistis. Tentunya seperti biasa, gue akan memberikan cerita dengan narasumber yang beda dan cerita yang berbeda. Dan kali ini salah satu narasumber gue yaitu salah satu pendaki yang mungkin pernah mengalami hal mistis di Merbabu ya bang. Iya, iya, benar. Di daerah Merbabu, di Gunung Merbabu pada tahun 2006 ya. 16. 2016, sorry. Pada tahun 2016 dia akan menceritakan tentang hal mistisnya yang pernah dialami. So buat teman-teman, kalau emang teman-teman suka ataupun ingin channel ini berkembang, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga share sebanyak-banyaknya, yaitu Bang Jenny. Halo Bang. Halo. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bang ya. Antum gimana, sehat ya? Sehat. Alhamdulillah Bang, sehat selalu Bang. Masalah pekerjaan Bang, gimana? Sibukkah Ya, hari ini? hari ini sibuk sih. Ya dibilang sibuk sih kagak. Cuman ya alhamdulillah ada kerjaan hari ini. Alhamdulillah ada kerjaan dan bisa mampir ke tempat ini Bang ya, tempat gue ya, Betul. yang sederhana lah ya. Tapi bermakna loh. Bermakna. Mudah-mudahan bermanfaat juga buat teman-teman. Iya. Dan tentunya Bang, di masa pandemi ini di mana sekarang kan kita udah vaksin ke-1, kedua dan ketiga ya. Iya, ketiga. Ketiga di booster ya Bang. Kabarnya di vaksin ketiga ini kita udah bisa jalan-jalan Bang. Oh, berarti kalau yang kedua nggak bisa berarti ya? Kurang tahu juga deh. Pokoknya kita kalau udah vaksin semuanya itu kita udah free, udah bisa jalan-jalan. Kalau kabarnya gitu sih Bang. Tapi ya tetap patuhi protokol yang ada lah Bang ya. Betul, Tetap pakai masker dan jaga kesehatan selalu gitu ya kan. Iya. Dan mungkin seperti biasa Bang, gua nggak akan bosan menanyakan setiap narasumber yang datang kemari. Narasumber yang datang kemari selalu gue tanyakan tentang hal mistis. Iya. Lu percaya nggak sih tentang hal mistis yang mungkin banyak orang dialami juga gitu kan? Iya, betul. Ya kalau dari pikiran gua dan menurut gua gitu, antara percaya nggak percaya, ya aneh percaya. Kenapa aneh dibilang percaya ya? Karena gua pernah ngalamin sendiri gitu. Ngalamin sendiri dari mulai usia 4 tahun gitu. Usia 4 tahun? Iya, usia 4 tahun gua sering banget ngelihat hal yang menurut anak-anak kecil ya umumnya nggak bisa ngelihat kayak gitu kan. Ya makanya dibilang percaya adanya itu. Tapi kalau kita ngomongin bisa ngelihat atau enggak nih Bang, gue penasaran. Bisa ngelihat itu satu kelebihan atau kekurangan sih Bang? Kalau menurut gua sih ya, gua nggak tahu juga entah itu dari kekurangan atau kelebihan, gua nggak tahu juga Bang. Soalnya aneh pun nggak tahu tiba-tiba bisa melihat sosok yang dari makhluk halus yang menurut itu yang jarang orang lihat, tapi aneh bisa ngelihat di situ Bang. Antara rugi nggak ruginya ya ada lah gitu. Ada ya? Ada takut nggak takutnya ada juga. Ada takutnya ada enggaknya juga gitu ya kan. Mungkin kalau enggaknya itu karena terbiasa gitu ya kan. Betul. Tapi kalau menurut orang yang awam nih Bang, yang mungkin menurut gue juga nggak pernah ngeliat itu terus dikasih kelebihan bisa melihat, bisa-bisa keganggu juga kan. Maksudnya jadi depresi juga gitu. Kenapa gue harus bisa ngelihat itu gitu ya kan? Iya. Ya kalau biasanya kan orang yang pengen ngelihat kan dibuka tuh mata batinnya ada Bang. Ya cuman ya lu tahu, lu lihat nih apa yang nggak pernah orang lihat tapi lu ngelihat dan lu ceritain ke teman-teman lu, mungkin teman-teman lu adalah percaya bang enggak ya, tapi lu lihat sendiri ya kejadian kayak gitu Bang. Nah, itu dia Bang, percaya atau enggak, di sini kan tempat atau wadah di mana kalian bisa bercerita atau sharing tentang pengalaman hal mistis, ya kan? Selebihnya terserah penonton ya. Betul. Mau percaya atau enggak, seenggaknya Abang yang pernah ngalamin hal mistis tersebut Bang ya. Betul. Jadi percaya ya tentang hal mistis ini ya. Percaya. Dan mungkin teman-teman juga udah penasaran Bang, gimana sih awal cerita dan
ketika lu ngalami hal mistis ini? Gue pribadi sih tahu nih karena lu kan pendaki ya kan. Iya. Pendaki ya Nah. mungkin udah Pendaki tuh? ya, pendaki pelataran pinter ya. Emang begitu sih Bang, karena kemarin sebelumnya juga ada pendaki yang dibilang pendaki ya bukan, mungkin karena penikmat juga ya. Betul. Bisa dibilang penikmat juga, penikmat hiking gitu ya kan, sebagian dari hobi dia. Dan lu udah berbagai gunung juga lu datangin gitu ya kan. Dan ini lu pengen berbagi pengalamannya ketika lu naik di Gunung Merbabu Betul. pada tahun 2016. Gimana Bang kronologis ketika lu mengalami hal tersebut Bang? Aduh, udah merinding duluan gitu. Langsung Udah, merinding ya. Udah merinding duluan soalnya. Ya, gua sedikit hati-hati juga sih Bang soalnya. Udah Jadi riwan lah gitu iya ya. nih, jadi ceritanya jadi 2016 itu kita ada rencana gitu. Ada rencana ya yang dibilang cukup matang ya enggak juga. Jadi iseng-iseng di teman kerjaan. Kebetulan teman kerjaan gua itu para suka nanjak gunung dan hiking lah ibaratkan ya. Nah aneh gue tiba-tiba diajak, lu suka naik gunung gak nih? Gue sih suka naik gunung suka bang. Cuman yang nggak suka gue duitnya, gue bilang gitu kan. Akhirnya singkat cerita kita ngobrol-ngobrol, kita bikin open trip. Tapi open trip bukan buat umum. Yang mau naik gunung silakan, tapi di lingkungan kerja gitu bang. Oh jadi circle pekerjaan aja nih. Iya. Yang mau ikut hayu gitu ya, enggak apa-apa gitu ya. Betul. Dan di situ kita kurang lebihnya ada sekitar 10 orang, satu perempuan gitu bang. Satu perempuan. Ingat banget kita berangkat antara tanggal 14 Juli ya, 14 Juli 2016. Kita 3 hari buat ngetrek, yang sehari kita buat liburan lah gitu. Jadi utuhannya 4 hari. Jadi kita singkat cerita aja nih bang nih ya. Singkat cerita aja, kita berangkat di tanggal 13 kita udah berangkat dari Cibinong menuju stasiun Lempuyangan. Kita di Lempuyangan baru lanjut ke Malioboro, kita rehat sebentar di Malioboro. Nah ya itu aneh tuh di kereta itu udah ngerasain yang menurut gue itu kok naik gunung sekarang agak aneh ya. Apa mungkin karena gue udah lama nggak naik gunung, tiba-tiba perasaan gue di kereta tuh udah mulai kok ada yang aneh nih dalam diri gue sendiri gitu kan. Kayak nggak biasanya lah gitu ya kan. Betul bang. Udah gitu ngelihat teman-teman gue ya karena mungkin gue nggak ini nggak aneh nggak mau gibres, cuman saya gue lihat tuh cewek itu temen gue yang cewek ini kok agak aneh nih orang nih. Ternyata dia bisa juga bang. Bisa ngelihat. Iya, bisa ngelihat juga tuh Ngelihat makhluk halus gitu ya maksudnya. Iya, betul. Akhirnya ya kita nama kita kenalnya baru kan, sedikit jaim lah dia mereka sama. Sampai di Lempuyangan kita cerita dan kita rencana memutuskan untuk kita ngetrek di jalur Wekas bang. Jalur Wekas ya. Jalur Wekas. Kita nyampe di Lempuyangan sekitar antara jam 8 jam 9 lah nyampe segitu ya. Kita sampai Lempuyangan, kita santai sejenak, dan dari Malioboro kita berangkat ke Magelang gitu masuk katanya. Magelang jalur base camp WK sekitar antara jam 1 bang, setengah 1-an gitu. Malam tuh ya. Malam. Nah di situ bang, gua mulai ngerasa makin panik, nggak tahu panik atau gua takut, gua nggak tahu juga. Kejadian bang. Kejadian apa tuh? Jadi pas turun dari travel itu gua, aduh jadi merinding. Turun dari travel nyampe di base camp Wekas, gua kaget tuh bang ngeliat sosok orang gede tinggi, ada 2 orang bang. Sosok tinggi besar. Iya 2 orang dengan ya gua nggak tahu dia maksudnya apa kan. Gua tadi nggak acuh, diem aja pura-pura gua nggak mau lihat dia. Namanya kita udah di tempat orang ya kan, ya intinya gua nggak mau ganggu dia. Tau pas kita udah beres turun mobil berangkat, gue jalan tuh emang biasa paling belakang, gue jalan. Dia cuman
ya pakai bahasanya dia tuh, kalau bahasa Indonesianya ya bilang selamat datang mas di base camp Wekas. Oh, itu kata sambutan Kata mungkin. sambutan nih, kalau gue cerita dia itu selalu merinding mulu bang. Waktu itu mata merah, ya gue dibilang mata merah cuman mukanya gue nggak jelas gitu ya, tapi memang mata warna merah gitu. Ya, dengan sambutan dia, dengan kata-katanya dia yang ya gue sedikit ngerti bahasanya dia, itu intinya di sini orangnya ramah-ramah, tolong dijaga attitude, bahasa, Tata krama. ya tata krama orang Jawa lah kita. Gue itu sih nggak jawab bang, gue nggak jawab karena gue mikir ya baru gue turun dari travel nih, ada apa nih, yang bilang gitu kan. Tapi kita lewat di depan dia pun dia nggak ganggu bang, dia cuman kata-kata, cuman ya gila itu sambutan lah mungkin dari dia, selamat sambutan, selamat datang ya di base camp Wekas, yang menurutnya dia ya apa adanya kayak gini, tapi tolong jaga attitude dan bahasa kalian di sini gitu. Tapi bang, balik lagi ke perempuan yang tadi lu bilang bisa melihat Iya. makhluk halus itu respon dia ketika ya lu ngelihat juga kan, karena Iya. lu juga punya penglihatan atau di masa kecil lu juga kan Iya. bisa melihat makhluk halus itu gimana bang respon si wanita tersebut? Kalau si teman gue yang cewek itu pertama dia nggak cerita, ya mungkin entah gue nggak tahu, dia nggak cerita, ya biasa aja ya, karena mikir dia udah ya udah deh, mungkin dia ngelihat, ya gue santai. Teman-teman gue pun ya gue pikir udah gak ada apa-apa deh, kita bawa santai. Tapi di dalam hati gue, wah baru nyampe nih disambut, ya dibilang baik ya baik, cuman ya nggak kayak gini juga bang. Iya betul. Dengan sosok dua gede tinggi ya, yang orang nggak bisa ngelihat gitu. Iya. Intinya kan gitu. Sampai di Bekas kita santai-santai ngopi-ngopi, ya namanya mendaki kita prepare lah ya, kita sebelum berangkat emang kita nyampe base camp kita meeting sebentar untuk nge-track nih jam berapa gitu briefing kan. lah ya. Iya, sembari rebahan atau sembari ngobrol apa aja yang perlu dibawa, apa yang nggak perlu dibawa gitu kan. Nah ya itu posisinya kita antara jam 2 jam 3 gua nggak bisa tidur situ bang. Gue keluar di teras. Emang kan base camp kan kalau malam itu kan banyak kan kayak rumah bang, tapi rumah lebih gede gitu kayak teras. Karena gue keluar di situ, dan di situ gue kaget bang. Lu percaya gak sih, sekitar jam 3 jam 2 itu ada nenek-nenek bawa kayu bakar gendong lewat Jam 3 pagi. Iya. Logika kita aja bang. Iya. Itu nenek-nenek habis dari mana kan jam 3 pagi. Iya benar sih. Nggak ada juga, nggak mungkin juga kalau dipikir pakai logika jam 3 pagi nyari kayu gitu ya kan. Ya mungkin kalau misalnya udah asli warga sana juga kita nggak tahu gitu ya kan. Makanya tadinya biasa aja pas dia jalan, nuwun sewu mas, nggih mbah. Itu jalan, napas nggak agak lewat dari gue itu dia berhenti bang, dia nengok, wah mau najak mas, nggih mbah, sing hati-hati yo, nggih, dah pergi tuh. Ya gue nggak, udah mikir udah logikanya gue ini orang asli apa bukan sih, soalnya yang gue lihat ya cuman mikir ya gue lihat gue sendiri posisinya kan, teman-teman gue pada di dalam base camp pada ya gue cuma di teras depan duduk. Udah lewat balik lah, nggak lama ada lagi bang, tapi dia berbentuknya nggak bawa kayu, nenek-nenek sama balik lagi loh bah, gue turun tuh mbah, dia senyum, cuman dia bilang hati-hati le, 3 kali ngomong kayak gitu bang. 3 kali memperingati itu. Iya. Dan lewat gue cuma nengok doang, gimbah udah kagak ada bang. Anjir. Itu udah kagak ada. Di situ gue langsung ngabret masuk ke dalam bang, sama temen gue. Lu ngapa Je? Nggak apa-apa, gue karena kedingin aja di luar gue, karena gue nggak mau cerita.
Ngerinya kalau gue cerita malam itu parno juga kan, kalau Iya, yang parno benar. ya parno gitu. Karena kan emang kita kebiasaan, bukan kita sih, maksudnya biasanya para pendaki itu ketika menemukan sesuatu yang mungkin jarang dilihat banyak orang, dia nggak langsung cerita di tempat gitu ya kan. Iya, Mungkin ceritanya setelah dia di rumah atau setelah dia pulang dari tempat tersebut gitu ya bang. betul betul. Sampai akhir itu. Ya gue langsung tuh udah, gue langsung tidur bang, pura-pura tidur dah, gue tidur. Nah si cewek itu pagi nanya, lu ngapa kah malam, lu ketemu perempuan lu ya? Sempet tahu cewek itu. Iya. Padahal dia di dalam loh. Anjir aja. Terus. Gue bilang, iya ibu-ibu biasa. Itu kan bukan ibu-ibu bang, bukan ibu-ibu biasa kan. Ya udahlah biarin aja gue gitu. Itu ngobrol gue antara dia berdua doang tuh ngobrol. Udah pagi kita foto-foto, mau berangkat, kita mulai start jalan-jalan sampai pos 1 ada kendala juga bang. Gue bilang, ini kenapa trek yang maksudnya emang gue baru bang, itu gue baru ngetrek di Bekas tuh baru ngetrek di Bekas. Gue mikir kok ini trek agak aneh menurut gue gitu. Anehnya apa? Gue nggak tahu kenapa posisinya gue itu di trek itu kayaknya ini bukan, maksudnya gimana ya, kayak gue di jalan di tempat orang bang. Jadi gimana sih, kita jalan mendaki nih, set jalan, tapi kayak posisi lu ragu, gue mau maju gimana, mundur nggak gimana gitu kan. Nah emang pas itu kejadian bang, baru naik tuh pos bayangan, just trouble lah tuh cewek kan. Dia tiba-tiba apaan, ngeluh, bang gue capek, gue balik lagi. Baru nyampe pos 1 bang, Baru sampai pos 1. gue balik lagi, gue nggak kuat, gue ya namanya kita sebagai pendaki kan nasihatin kan, ayo terus jalan der nyampe pos 2 bayangan, pas 1 bayangan gue nggak tahu ada, emang kan ada di trek itu ada kayu kering itu malang di trek ya, lu bisa lewat atas bisa lewat bawah kan gitu. Dan di situ gue ketemu makhluk yang kayak semalam bang, Nenek tersebut. yang kayak hitam, yang sambutan di Gapura itu. Gue ketemu dia itu sendiri. Gue mikir ini masih pagi loh, gue gituin kan. Ini masih pagi. Tapi anehnya temen gue yang si cewek ini kagak, nggak ngeliat bang. Oh yang ngeliat cuma lu doang. Gue ngeliat dia duduk di kayu malang itu. Gue bilang, nuwun sewu, gue di sini nggak niat jahat loh, kita niat baik, kita mau niat ya liburan aja. Dia cuman bilang apa, ngangguk doang bang, ngangguk. Anjir. Di situ gue udah mulai, ya Allah, masih jam 8 pagi loh, gue bilang gitu kan. Jalan lagi bang, jalan di pos 2 bayangan yang gue emang itu bisa buat kita ngecamp, cuman riwan juga karena banyak monyet juga di situ kan. Dari situ sama bang, gue ketemu orang yang gimana ya, dia adatnya ya entah pakai blangkon, kayak blangkon emang bentuk adatnya ya, adat orang Jawa. Gimana sih bang ya. Gue ketemu dia itu di trek, dia bilang apa, nuwun sewu mas, hati-hati mas kalau ngendaki, pengin tuh turun badai gitu. Termalam turun badai. Nggih mbah, nuwun. Sami-sami jalan biasa bang. Lu ingatnya ada kan pakai sarung bang. Pakai sarung dia. Pakai sarung kan. Maksudnya kayak ya model Jawa lah gitu ya. Dia turun mas, ya kita di pos 2 kita minum santai. Ya itulah, kita udah biasa. Gua udah nggak ngerasain yang aneh-aneh kan. Ya, target kita kan di pos bayangan ya, dibilang perbatasan ya di pos 5 kalau kata gue pos 5 ya, karena gue udah ngelewatin beberapa pos kan. Akhirnya kita nggak sanggup nyampe ke pembatasan, jadi cuma nyampe di pos 4 pos 5 gitu. Kita di bawah situ, kita santai bikin tenda lah, bercanda macam. Nah udah mau masuk sore bang, sekitar antara jam 5 maghrib. Disitulah gua udah mulai rasa aneh bang, suara gereman bang. Ngegerem gimana sih bang, orang ngegerem sih? Iya bang.
Kita lagi asik-asik ya, maksudnya bikin tenda gitu, ngegerem sekali, yang lain sih nggak ngeh emang, cuman gua doang ngegerem. Dia bilang, "Ini perbatasan, Bilangnya gitu. ini perbatasan." Gue bilang dalam dalam diri gue sendiri, "Maaf bah, gua nggak tahu. Saya nggak tahu Pak kalau ini perbatasan." Ya namanya anak-anak, gue bilang ya emang itu emang tempat buat ngeres camp gitu kan, bisa buat ngecamp di situ semalaman di situ bisa, karena kita dari pos itu ke puncak itu ya kurang lebihnya antara 2 jam 3 jam lah masih bisa kesampai kan. Ya gue bingung, gue bilang, "Bang jangan di sini geser." "Kagak bisa Bang, ya namanya kita udah jadi, ya itu kejadian di malam itu Bang, kejadian malam itu kita dijailin satu sama pendaki, ya yang pendaki kita doang nih, ada yang jailin, ada ya begitulah jalannya ya, kayak tiba-tiba nesting diangkat sama dia, keprak jatuh. Nesting tiba-tiba Iya, jatuh gitu. kita lagi masak nih, udah Heeh, beres kan, heeh. rapi. Ya kita taruh nesting di bawah. Dulu logikanya ngapa bisa jadi dibalikin sama dia. Iya, Udah, anjing. pertama kita pada cuek Bang. Nah, ya siang ngegerem itu, malam kejadian lagi Bang. Ngegerem lagi tapi semua denger Bang. Oh, yang kedua ini semua dengar. Semua denger. Ah, Denger semua, ngerem. Udah dah tuh, kita makan nggak habis ya kan. Makan kan saking panik kita suara begitu, masuk dalam tenda ya segala macem. Tapi di mata merem tapi hati melek gimana sih Bang? Ya kan nama kita merem-merem ayam ya. iya benar. Udah tuh agak malaman dikit, kita ya tetap kita ngobrol kan, namanya tenda kan kita seberang-seberangan tuh. Jadi kita dalam tenda aja ngobrol teriak-teriakan ya kan. Ya dengar suara gamelan tuh malam, suara gamelan, terus ya suara nyinden, ya nyanyian orang Jawa lah, kita nggak tahu juga ya. Terus temen gue yang cewek ini bilang, "Kak, gue pengen merem tapi kok kagak merem-merem gitu kan." Lu lihat tahu sih emang ini di tenda kita emang ada orang lagi pada lewat kali ya. Nah, kagak ada orang, tenda cuma kita doang nih mari gitu kan. Dulu tidur ya emang udah tidur tuh. Iya, yang pernah gue cerita, gue seolah-olah tuh gue nggak bisa tidur Bang. Kayaknya gue tidur di tenda tuh maksudnya kayak tidur di lapangan. Kayak udah kayak terbuka aja gitu Iya, ya, bukan di dalam tenda gitu ya. ya gue ngelihat orang lalu lalang situ, gue nggak tahu emang kayak pasar, tapi orang itu kagak ngobrol Bang. Ya sepintas biasa gitu kan. Nah ya kayak ya mungkin menurut itu terus apa lah, kalau menurut gue kagak. Gue mikir ini malam lama banget sih, mau pagi kan. Ya itu yang gue cerita, gue ketemu sama si ajudan, gue nggak tahu itu apa penjaga pintu itu, dua itu yang ngegerem itu. Dan dia malam datang lagi Bang, datang lagi apa nih, bilang, "Ada temen lu nggak sopan." Ada itu gue mungkin, "Ada temen lu nggak sopan," kalau bahasa kasar ya. Tapi gue bahasa Jawanya gue nggak paham, nggak hafal juga. "Temen lu nggak sopan nih, lu ngapa lewatin batas?" Kan gue jawab, "Gue nggak tahu Pak, ya namanya kita nggak tahu ya, ada lahannya aja, kita buat rehat ya rehat aja," gue gitu. Sampai gue bilang, "Jika teman-teman saya punya salah ya minta maaf, kalau kurang sopan saya minta maaf, niat saya sama teman-teman saya baik kok, nggak ada maksud apapun, ya kita karena pengen menikmati alam yang berbabu." Dia sempet marah Bang, marah. Ya gue nggak tahu juga, tapi dia marah itu nggak berani deket ke tenda kita Bang. Itu kayaknya dari jam 12 ke jam 4 itu kayaknya gue sehari deh Bang, kayaknya 12 jam gue kayaknya. Saking lamanya nunggu Iya. pagi ya. Itu sampai gue baca doa sebisa mungkin, sampai gue lupa baca doa, nggak tahu doa apaan beda yang gue bacain selagi gue bisa ya. Ya itu sakralnya di situ, sampai gue ketemu sama orang yang gue nggak kenal tapi mukanya pucat, ada Bang di situ Bang, Lu ketemu orang yang gak lu kenal. tapi pucat mukanya Bang, kok muka kosong gimana sih Bang, Iya, paham. kosong, cuman dia ngeliat kita tengok lewat aja. Ya gue nggak mau misalnya, nggak, ya udahlah biarin aja lah. Tapi lu nggak mencoba buat
menegur gitu? Kagak bang. Karena mungkin jamnya sepi juga, dia sendiri juga Iya, kan? iya sendiri ya. Nggak bawa peralatan camping kah? Kagak. Biasa kayak orang ngakam sih, gimana sih bang? Iya iya benar. Begitu lewat. Ya udah gua gua sempat istighfar berapa kali, gua istighfar terus sampai baca Al-Ikhlas, gua baca apa yang gua dalam hati gua ketemu dalam pikiran gua, baca dah. Gua mikir teman-teman gua biar selamat lah ini. Teman gua biar selamat. Dan yang lebih anehnya bang, pagi-pagi itu udah ada yang ngecamp bang samping kita bang. Lu kan nggak tidur nih kayaknya. Kalau misalnya ada yang ngecamp gitu lu nggak dengar sama sekali tuh? Kagak bang. Otomatis kalau misalnya ada yang ngecamp ya denger lah gitu Iya. ya kan, buka-buka tenda atau Pas kan, bang ngobrol. ini ada Ah, basa-basi, iya. break sini kita ada ini, ada tenda lahan buat ngebreak buat tenda kan ada bang gitu. Kalau nggak dia nyapa lah seenggaknya kan. Iya biasanya kan sapa Ya gitu. di situ maksudnya gue kagak tidur sih badannya doang ya, karena mata gue kagak merem melek gitu kan. Pagi-pagi jam 5 bang, gue kaget buka set tenda, astagfirullahaladzim, ini orang kapan dateng ya? Dia udah packing lagi bang, Langsung packing lagi. udah packing dia. Lo gue mikir, apa gue nanya bang lu kapan dateng bang? Nah kita datang jam 8-an bang. Hah? Lu masuk pikiran nggak? Kita aja tidur jam 10 loh bang, teman-teman kita loh tidur jam 10 ya, sampai jam 8-an bang kita katanya. Kan sempat tegur bang temen ente tuh bang. Anjir. Di situ bang gue langsung melongo. Lu siapa yang negur siapa sih? Gue kagak tahu bang. Gue aja baru ngeh kalau ada tenda loh katanya. Anjir. Itu buka maksudnya apa kakek gue merinding jadi. Ya soalnya kita tenda ada 2, orang ada 11 kan. Masa sih? Maksudnya dalam 11 orang itu nggak tahu kalau ada sebelah kita ada tenda gitu, ada tenda, datang malam-malam pasti kan namanya kita para pendaki ya. Datang nih malam nih. Pasti walaupun kita belum tidur pun pasti negor, kita kan sama tegur gitu kan. Misalnya bang sini dulu dah naruh paralate, ente bikin tenda kita bantuin, atau butuh apa kita bantuin. Itu nggak ada bang. Kita bangun 11 orang itu kaget, kaget ya beneran. Nggak ada yang sadar sama sekali, maksudnya nggak ada yang ngeh gitu kalau malam itu ada yang ngecamp di situ ya. Nggak ada. Anjir. Gua sampai melongo. Berarti bukan gua doang berarti kan intinya kan. Maksudnya ya mungkin namanya orang tidur setir dari gunung gimana sih bang, intinya kan gitu, nggak sampai lelap-lelap banget dah. Iya benar-benar. Kita subuh bangun sampai melongo, tenda bang lu kapan dateng ya? Jam 8. Kita jam 8 masih pada melek loh dalam. Tiba-tiba lu buka tenda dia udah packing gitu ya kan. Iya mau lanjut ke sana ini kan, ke puncak kan dia. Ya Allah kata gue nih gimana, sampai gue kagak bisa ngomong bang di situ bang. Gue kagak bisa ngomong. Berarti jangan-jangan temen gue malam tahu kali ya kalau di malam nih rame ya. Oh terakhir temen gue tuh denger gong udah langsung tenda udah langsung tidur dah, karena emang di Merbabu itu kan sekitar antara jam 10 jam 12 setengah 1 itu emang mistisnya suara gong. Iya suara gong. Ya, dan ceritanya kan di Merbabu kan ada 9 gong nih. Iya 9 gong ceritanya. Cuman yang 4 gue nggak tahu di mana gitu kan. Emang kalau di puncak Merbabu itu ada kayak semacam loakan, mungkin kayak semacam gong itu kan namanya Kenteng Songo. Iya. Itu kan puncak 9 tuh. Kentengnya tuh kayak gong, bukan gong gede ya. Jadi gong pelentungan yang kecil yang bulat gitu tuh. Oh iya, Nah, kayak seorang jual kelendungan tuh, kayak gitu kan. Jadi di puncak itu kurang lebihnya 4 atau 5 gitu. Nah yang 4 yang 2 ada di bawah, yang 2 kita belum pernah tahu bang di mana gitu. Berarti jam 12 sampai jam 1 itu udah pasti ada suara gong tersebut ya? Pasti bang. Kalau yang itu pasti ada. Ya gua nggak tahu emang mistisnya kayak gitu bang. Mistisnya kayak gitu. Sampai akhirnya tuh lu jam pagi udah lanjutin perjalanan lagi tuh. Iya. Ya itu yang malam itu panjang banget bang. Iya. Lu di gunung lu dengerin suara angklung, suara gong, lu bayangin di tengah-tengah gunung ada suara kayak orang hajatan. Maksudnya suara gamelan kan, berarti kan otomatis deket sama
kampung bang. Iya bener-bener kayak nggak apa ya kayak iya kayak deket banget sama warga lah gitu Iya, ya kan karena gong itu nggak sembarangan orang main ya kan di bener. waktu-waktu tertentu juga nggak mungkin sampai malam-malam gitu juga Iya, gitu ya kan. ya maksudnya walaupun main gong juga soalnya segede mana bang, kagak bakal nyampe lah ibaratnya ke Iya gunung, bener mikiran bener, bener. gitu kan, namanya hutan. Di situ bang gua kagak cerita ke teman-teman gua jalan ya, pas mau kita naik temen gua ada yang trouble bang, trouble. Gua nggak tahu dia punya penyakit asma gitu, kambuh asmanya bang. Itu di gunung orang punya asma kambuh, kita bingung Bang. Dia nggak sempet ngomong atau ngasih tahu gitu kalau Dia bilang ah, kalau dia emang punya asma, cuman kan tapi aman nggak aman. Nah yang jadi bikin masalahnya itu kita kan tabung tuh yang buat oksigen tuh yang buat sedot, ya kan yang ngerasain kan orang yang asma kan yang ngerasain ya. iya iya. Lah kalau kita kan yang nggak asma ya, itu temen gue iseng bang, aduh gue capek pakai pas giran dia kambuh bang, itu oksigen habis. Oh, sempet jadiin bahan candaan. Iya, Maksudnya dipakai buat dia juga gitu ya, iya, nggak kena penyakit asma. Pas si temen lu ini yang punya penyakit asma kambuh, oksigen oksigennya habis. habis, habis. Situ gue bingung, longok gue bang, gimana bang, Oh, mau turun lagi ke bawah nggak, gue gituin aja kan. Itu gue pikir situ bang, itu kita baru mau ngetek tuh bang, udah mau ngetek udah ya kurang lebihnya jarak semeter, antara semeter atau 3 meter lah kita jalan tuh, dia langsung ngomong kayak gitu, asma gue kambuh tapi bisa gue tahan. Kita naik ke atas, situ udah mulai parahnya bang. Baik lagi nggak, mumpung masih udah jarak dari sini ke bawah kurang lebihnya 4 jam masih oh, sampai lah ibaratnya. Ya karena dia najar, dia ternyata dia najar kalau gue punya anak laki gue bakal naik ke puncak merbabu bang, apapun kondisinya tadi. oh, udah punya nazar. Gue nggak enak dong bang, Iya benar. aduh rasa bersalah juga sih kalau gue nggak bawa dia, tapi rasa bersalah juga kalau gue paksa tuh bocah naik Nah, itu tuh. dia. Karena kan kita sebagai teman atau partner ketika kita mendaki kan harus ngeliat keadaan teman juga gitu ya kan. Betul, Mampu atau enggak, ya kalau emang nggak mampu nggak usah dipaksain gitu. Mungkin betul. karena dia punya najar, lu berusaha buat cari jalan terbaiknya gitu ya kan. Sampai akhirnya, Akhirnya kebetulan kita selalu sedia webbing gitu ya, webbing selalu, kita pakai webbing aja gimana bang, kata dia. Ya gimana caranya gue bisa nyampe dah. Kita trek itu terjal banget bang, ya mungkin karena yang pernah lihat di IGG lah, jembatan setan ya kan, yang cuma setapak doang ada kan. eh Ya walaupun menurut gua nggak terlalu ekstrim sih ya, kalau buat orang sakit pasti ekstrim dong gitu kan. Kita nanjak sekitar antara 90 derajat atau 45 derajat gitu, nanjak kita situ. Dan di situ pun gua heran dan kaget bang, itu nenek-nenek yang gua pagi ketemu di base camp ada bang di situ bang. anjir ketemu lagi tuh. Gua ketemu di situ ya, pos 5 mau ke pos puncak lah gitu ya, Eh, gua ketemu di situ, ayo le bah bantu. udah sempet ngomong gitu. Gua mikir gini, serang nenek-nenek datang dari mana tiba-tiba, ya emang kan kita berbatuan, kita bener jadi kanan kiri batu tinggi, kita jalan tengah-tengah batu, trek naik atas ya bang. Jadi tiba-tiba tuh ada bang, ayo le tak bantu. Di situ bang gua nggak ngerasa capek dan gua nggak ngerasa berat bantuin dia bang. Dan orang yang kena asma itu dia nggak sadar, nggak Nggak sadar. nggak sadar dibantuin gitu. Iya, jadi Anjir. gua narik dia nih, set gua baru nyampe, gua naik ke atas, dorong lagi tuh sama si mbak-mbak. Eh, Kurang lebihnya kayaknya jarak antara puncak paling 1 kilo atau 2 kilo gitu ke puncak gitu ya, kan udah mulai landai tuh. Cuman itu bang, si nenek itu bilang di sini aja ya nganterinnya, nggak bisa nyampe atas. Gue saya bilang sungkem bang gua di situ. maksudnya di posisi yang nenek ngebantuin ini lu teman-teman lu nggak ada yang lihat lo? Nggak ada, ya taunya gua tarik dia ya, narik Eh, narik dia dan gue tarik. Jadi ya gua di situ antara ya gue terima kasih juga ya, tapi eh, gue ada was was juga artinya kan,
namanya gue satu bawa cewek, dia sedikit agak sengklek juga yang ya dia bisa lihat segala macem ya kan. Teman gue sakit, terus ya kita jalan set. Nah emang kita mau nyampe puncak itu kayak ada pohon ranting kecil gitu ya, temen gue agak sengklek juga tuh bahasanya bang, cuman bilang anjir treknya hebat. Anjir, berani-berani ya ngomong begitu di gunung. Gue kagak denger bang, karena emang kan gue bagian jadi sniper ya. Kalau sniper kan kalau di gunung ya mungkin bagian sniper, gue paling belakang. Udah gue selalu di mana-mana selalu paling belakang gue tempatin. Kalau sama tim gue yang ini nih. Iya kan, maksudnya di gunung gitu kita kan punya tata krama yang mungkin banyak lah pendaki-pendaki yang tahu juga gitu ya kan, bahwa kita harus menjaga bahasa juga gitu ya kan. Akhirnya gue nggak tahu juga, nah nyampe di puncak kita foto-foto, dia diem aja bang, diem. Dia bilang mata lu makin merah nih, kata gue. Lu ngapa? Kena ranting bang, gue ketiban ranting Jay. Ranting pohon mana sih bang? Ada itu loh, pohon yang kecil yang gue tadi gue agak geplak tuh pohon itu. Ya gue kesel, misalnya gue ngebrak ya selai lah, kena mata gue nih jatuh. Lama-lama kita namanya di puncak, namanya jam 12 siang kan. Ya di sana gunung jam 12 siang nggak ngerasa panas gitu kan. Ya, paling tau-taunya gue udah pada meletek kayak besok paginya. Situ makin gede, makin gede, dan kagak bisa jalan bang temen gue situ bang. Nggak bisa jalan dalam artian udah benar-benar nggak sanggup gitu dalam keadaan mata yang sakit. Iya, tapi sebelah doang yang bingung bang. Sebelah doang. Dia dari puncak sampai Sabana jalan ngesot. Anjir, dan dari puncak ke Sabana itu gue sempat ketemu sama orang yang gede tinggi itu. Dia bilang apa? Temenmu nggak sopan. Oh iya, berarti sama ucapannya yang pas lu ngecamp di pos berapa itu? Yang pos 5 lah. Iya. Perbatasan gitu ya. Yang pas malam-malam ngomong juga gitu kan. Iya. Temenmu dia nggak sopan gitu ya. Ternyata ini juga dia juga ngomongnya mungkin ya. Iya, itu juga bang. Temenmu nggak sopan. Sopan kenapa bang? Kalau bahasa kasar ya. Apa yang merinding sampai kaki nih. Nggak sopan kenapa pak? Katanya. Ya, dia nyebut kata-kata yang nggak pantas saya dengar. Dia bilang gitu. Ya gue bilang ya mohon dimaafkan pak, maafin kalau seandainya teman-teman saya punya salah, saya minta maaf. Tolong kalau seandainya emang itu dibuat sama Mbah atau Pak Ade, bantu kesembuhannya teman saya. Nggak mau, nolak deh. nggak mau bang, nggak mau. Aku bilang kenapa? Temen saya kan nggak tahu. Ya kalau mungkin maksudnya ya dia sudah minta maaf ke gua. Kalau usah kasar nih. Oh, secara nggak langsung mungkin pengen orang tersebut yang langsung minta maaf gitu ya kan. Saking gue penasaran nih. Tadinya gue bagian sniper, gue ke depan bang, ke tengah jet. Ini dia gue nanya lu kenapa awalnya. Dia cerita kronologinya gini nih. Lu tau nggak lu di situ ada orang, gue gituin kan. Lah gue nggak tahu J. Ya lu dengan kata-kata yang ngeluarin kata binatang gitu kan udah gue bilang ini merbabu loh. Ya emang tempatnya bagus, keren, tapi lu di situ harus tahu. Terus gimana aja lu minta maaf? Oh dia sempet nggak mau ya, segala aku masih percaya aja sama kayak gituan ya kan. Sempet nolak ya, dia ngehe lah begitulah. Anjir, ngehe begitu. Gue mikir pengen gue jelasin bang ke dia bang, cuman ini udah bukan tempatnya buat ngomong kayak gitu. Iya, takutnya dia nggak percaya juga gitu ya kan, karena sempet ngomong masih percaya aja tentang kayak gitu gitu ya kan. Sampai dia minum obat tetap aja bang, sampai kok gini. Lu mau sembuh nggak intinya? Ya lu kalau mau mempertahankan ego lu ya silakan, gue nggak mau tanggung jawab nih. Lu pulang nyampe tempat gawean mata lu dua-duanya kagak bisa ngelihat, intinya kayak digebukin, silakan nggak masalah gue gituin kan. Tapi ya lu turunin ego lah. Pertama dia kagak mau bang, sampai udah tidur tuh. Dia yang jagain dia tidur temen gua, karena kan kita di situ posisinya pasti kalau seandainya kita ada yang trouble nih, kita punya opsi yang kedua dong. Siapa yang jalan duluan, siapa standby yang jaga orang yang sakit.
Pasti begitu bang kalau di gunung, ada lah pasti gitu. Dan gue mikir gue masih siang, masih siang antara jam 1 jam 2, ya udah deh gue putusin nih orang, lu istirahat dulu dia nih, istirahat dulu, gue turun ke Sabana 1, gue gituin kan. Ada sekitar antara 2 jam lah gue nunggu dia gitu kan, gue sama satu ya, kita namanya kita PA ya kan, Eh, pecinta alam. iya, PA Ya, dalam ya. Baru tahu gue. ya, kita ya memanfaatkan momen yang cerah itu kan, Iya. kita foto-foto di situ. Dia sampai nunggu dia nih. Nah, di situ tuh gua kurang lebih 3 orang nih, gua si Rapli sama tuh cewek nih, bertiga nih. Nah, secara nggak langsung tuh cewek tuh cerita bang, kita lagi santai nunggu dia tuh cerita tentang dia malam dia ngeliat, terus tadi di trek ngeliat orang ini orang itu, dia ngejelasin ya kan. Ya karena gue mikir ya udahlah, jangan dibahas di mari lah, gue gituin kan. Iya, Ya jangan anjir. dibahas di mari lah. Lu tahu nggak lo kak, yang kemarin ngikutin lu itu yang gede tinggi tuh ada sekarang tuh di samping lu, di belakang lu. Gue tahu, gue bilang gue tahu. Lu tahu nggak nih, ini nih yang ayam nih, gara-gara si ayam nih ini loh, jadi ayam ngomong masalah sama dia nih bang. Ya gue kagak tahu. Ya mungkin kalau seandainya kita sesama manusia, gue ngomongin lu depan gue pasti lu marah dong. Iya, iya. Tadi cuma ngeliatin doang bang, dia diem. Akhirnya udah, coba kalau rayu dah si ayam tuh biar cepat sembuh kan. Akhirnya nggak lama 2 jam baru turun. Gue bilang gimana keadaan lu, masih kayak gini aja gue aja. Sekarang gini si Bang Andri, lu asma nih masih apa namanya, masih kambuh asmanya. Lu ngarang kayak digebukin setan, gue gitu aja kan. Gue belakangnya dia, sekarang ini aja simple sobat deh lu bang, gitu kan. Terus nego lu deh, oh iya deh gue deh, sekarang gue nurut apa lo kata lu bang. Dia bang, dia bilang gue minta maaf oleh kata-kata gue yang tadi, gue yang kasar, gue minta maaf sebelumnya ya tadi. Dan makhluk itu bang hilang dengan sendirinya bang. Makhluk yang tadi di samping lu itu Iya, hilang dengan sendirinya. Lah si cewek lah begitu kata gue tepuk tangannya. anjir. Biar Frontal banget tuh cewek ya. ya emang dia kalau ada apa-apa ngobrol langsung dia bang. Nah, oh gue ngeliat itu tuh bang. Anjir, gak kebayang gue kalau naik sama tuh cewek dah. Gak mau gue, udah rada. Akhirnya udah kelar ya kan. Ya pergi tuh. Ya pergi di Sabana 2, kita menikmati suasana kan Sabana 2. Ya dia sedikit cerah lah bang. Ya lu bayangin bang, yang tadinya dia kagak bisa berdiri, cuman bisa ngesot, tiba-tiba dia bisa jalan dengan sebenar gitu. Itu kan maksud gua di luar nalar menurut gua bang. Iya sih, maksudnya ketika kejadiannya juga pas banget ketika dia lagi sedang sesudah dia minta maaf gitu ya Iya, kan. Itu udah normal aja tuh. normal bang, dengan sendiri dia bangun, kita foto-foto lalu bisa diri ya. Wah, gua nggak tahu gua bisa kayak gini gua. Anjir. Akhirnya pas dia nggak lama juga jadi merinding banget bang nih. Jadi cerita kan sambil ngetrek, gue bilangin ya di sini bukan kita doang ya, gue bilang gitu kan. Lu tau nggak gua semalam itu kita lagi res bang, gue ceritain, lu tau nggak semalam lu nggak nge kan, lu malam ada bisa bikin tenda kan, sama nggak nge. Lu mau tahu nggak lu, di Merbau itu ada 2 kerajaan ya. Nah yang kita bikin tenda, yang kita rehat semalam itu perbatasan antara kerajaan sini dan kerajaan situ. Anjir. Itu gue cerita di trek bang, lagi rehat, lagi rest biasa kita bikin kopi atau bikin mie. Itu lu bener-bener langsung cerita di tempat. Iya, gue maksudnya ke dia doang nih gue bilangin. Oh iya. Gue ke dia tuh akhirnya mungkin dia denger si cewek itu Kajai udah. Oh. Ya, kata si cewek itu kan Kajai udah. Ya gambarin itu doang gue. Akhirnya udah turun. Ya mungkin sedikit yang gue misal lewat tadi ya kemarin gue cerita yang gue tentang di 2 kerajaan itu, di Merbau memang ada 2 kerajaan bang. Gue nggak tahu tuh kerajaan apa, gue nggak tahu juga. Ya emang aktivitasnya ya kayak orang, gimana sih orang kerajaan, kita secara orang kerajaan gimana sih bang. Iya. Ya mungkin sedikit banyak kita tahu lah orang kerajaan orang Jawa Tengah kayak gimana gitu. Ya itu gue dikasih bang, dikasih tahu, dilihat, oh ya ini Merbabu ini loh tempatnya. Jadi ada perbatasan. Oh kenapa namanya di pembatas kan, namanya kan tuh ada di
di map juga ada, jadi pos pembatas. Berarti karena berarti ini nih antara perbatasan antara Aja. contohnya kayak jalur WK sama jalur selo di sini perbatasannya gitu loh. Oh, Kalau iya iya kalau iya. seandainya mikir di track ya bang ya, tapi Iya. kalau dalam luarnya ya itu patok antara ini dan itu patokan di situ. Oh, berarti matokin jalur itu sama dengan matokin kayak ini kerajaan gitu, Iya, perbatasan kerajaan gitu ya. ya emang gua nggak tahu juga, emang orang sono mungkin udah tahu kali daripada gua, lebih hafal daripada gua nggak tahu ya di situ. Pengalaman yang menurut gua horor, pasti horor banget bang, horor banget ya, karena mikir gua saya di gunung-gunung jarang gitu jumpa gitu yang ya, walaupun jumpa pun cuman kita lihat doang udah, Iya iya nggak benar. pernah interaksi dan ngobrol secara real ke guanya Anjir, gitu kan. merinding gue, gila gila. Iya, Jadi kebanyakan gitu bang. Pendaki-pendaki yang mungkin kan tujuan kita baik, niat kita baik, mm-mm. dia nggak akan menemukan hal itu gitu ya kan. Iya, Sampai akhirnya ya mungkin ada salah satu teman juga atau rombongan kita yang mungkin niatnya kurang baik juga gitu ya kan. ada. Dari tata krama atau dari bahasa, dari tutur kata yang mungkin makhluk di luar, makhluk halus itu ya ngerasa nggak nyaman gitu dengan ucapan dan Iya, perilakunya gitu ya kan. ya, kayak gitu loh bang. Akhirnya kita lagi enak-enak ngopi kan, wah ya pada sebat-sebat, yang lain pada makan lah, sekitar antara jam 3 deh gitu. Nah tuh cewek bilang gini, eh kak, kalau bisa nyampe base camp Selo jangan sampai ajan maghrib ya. Kita lagi enak makan tiba-tiba ngomong kayak gitu loh. Tapi estimasi dari yang lu makan-makan ini ke Selo berapa jam Ya tuh? kurang lebihnya antara 2 jam lah ya, 2 jam, ya 2 jaman lah kurang lebihnya, kalau kita nggak ngeres ya 2 jam kekejar gitu. Kekejar ya, nggak sampai Iya, maghrib tuh ya. iya nggak sampai maghrib, bilang santai banget tuh kan. Gue lihat dari map nih estimasi paling 2 jam. Kagak, kata cewek itu bilang enggak, kalau kita sedikit lama di sini kita bisa nyampe lebih dari maghrib. Gue pengen sebelum maghrib udah nyampe di base camp. Kaget lah anak-anak kan, ini udah dah. Habis itu makan, habis itu kita langsung packing, jalan tuh jalan-jalan-jalan. Nah di pas tengah-tengah trek, habis turun dari Sabana 2 kan, kita turun ke bawah tuh, kita masuk ke hutan lah, bilang hutan ya. Itu si cewek itu bang, jalan nggak ada otak bang. Kenapa bilang nggak ada otak? Kita nih sebagai cowok ngejar dia, nggak kejar bang, jalan kaki lo, bayangin gue. Anjir. Mungkin jadi satu alasan juga ketika dia ngomong jangan sampai maghrib, itu juga mungkin. Tapi kosong bang, padahal dia lurus lah. Temen gue tuh yang namanya si Bimo kan, itu kan kapten yang misalnya bilang kepala lah buat ngetrek. Cek itu sih, jalannya uset dah, kagak kejar, bener-bener kita jarak kita jauh banget sama dia bang. Eh, Karena gue mikir, Bim tolong lu pantau dia aja nih, jangan sampai lepas dari pandangan lu nih, lu kejar dah. Kita nggak kejar bang, nggak kejar, dia jalan cepet buat, namanya cewek bawa keril kan, dibilang berat lah ya, pemula lagi kan, dia jalan cepet banget. Ini bocah ngapa nih kau gituin kan. Justru gue kagak bisa ngeliat bang, dia kenapa dia bang. Nah nyampe di pos 2, pos macan gitu, dia berhenti bang. Set, berhenti, berhenti, dia bilang apa, lu lama banget sih bang jalan. anjir, anjir gila ya. Lah temen gue sih yang namanya si Bimo itu, saya bilang lu ngehe lu ya, ini bukan lu nih yang jalan nih, digituin sama temen gue. Oh, langsung Bukan lu nih, belak-belakan gitu ya. bukan lu yang jalan lu ya, emang apa sih kak, gila lu, gue sampai jatuh ngejar lu loh. Pokoknya jarak gue, maksudnya kan rombongan kan, ya itu kalau si kapten si Bimo itu kan emang fokusnya di depan, dia buat ngebuka, yang bantuin dia lah. Yang lain pelan tetap jalan, tapi tetap cepet, jalan cepet. Nah nyampe di pos 2 yang dibilang pos macan gitu, yang dari Selo. Lah di situ gua kaget bang, astagfirullahaladzim. Kenapa J, itu macan beneran nih, ini nama posnya doang J, pos macan. Macannya gua nggak tahu di mana, kata dia. Lalu nggak ngelihat, gue bilang kayak gitu bang, apa gua keceplosan tuh, lu nggak ngelihat, lu lihat kan itu batu datar kan. Iya, jadi di situ dia. Itu temen gua tuh yang tadinya sama gua santai, rapat bang, rapat. Dan gua nggak tahu itu
kan maksudnya dari jam 3 ke base camp kan 2 jam ya. Jam 3 ke jam 6 kan berarti kan 3 jam jaraknya ya. Itu hampir mau kena 4 jam Bang kita. Hampir mau kena 4 jam di luar pikiran gua. Anjir. 4 jam jalan, temen gua udah sampai, gua terakhir tuh Bang, kenang-kenangan terakhir lah dia bilang menurut gua ya. Di jalur Selo tuh. Emang itu tempat pembuangan sampah kalau untuk para pendaki, dan itu lumrah dan banyak yang lihat kalau di tempat pembuangan sampah yang di dekat base camp Solo itu banyak kejadian kayak pocong, Anjir, berarti udah kuntilanak. sorry gue potong. Udah banyak yang ngalamin di tempat buangan sampah itu sering ngelihat pocong, Iya, kuntilanak. heeh. Dan yang gua kata Bang, pas gua mau nyampe ke tempat pembuangan sampah, tas gua rasa aneh Bang, berat buat gua. Kok berat banget tas gua nih ya? Perasaan tadi biasa-biasa aja gua turun, lah temen gua yang cewek Bang langsung balik badan, mata kosong. Kak, lu lihat di atas lu ada apaan Kak? Gua nengok ke atas, gua bilang astagfirullahaladzim, kuntilanak Bang nempel di keril gua. Anjir. Seriusan? Kuntilanak nempel di tas gua, di keril gua. Gua bilang ya mungkin kalau di film ya mungkin jiwa gua masih, raga gua udah kabur kali ya, udah ngejar duluan dah, raga gua masih ketinggalan nih. Gua bilang astagfirullah, Mbah ngapa nih? Dia langsung ya dengan cara dia gitu kan, nangis sambil cekikikan kan, dia bilang gua mau ikut. Ngomong gitu Bang? Ya, gua mau ikut. Mau ikut turun? Mau ikut gua mau ikut. Lah Anjir. cewek tuh, Kak cepetan Kak, lu cepetan. Gue jalan sebenarnya, gue jalan itu dengan pelan-pelan gue jalan, teman gue cepetan lu gue nggak ngerti juga gue. Temen gue pernah ngebuang sampah kan, emang gue jarang banget bawa sampah kalau turun kan. Kan emang kalau kita tim siapa yang turun bawa sampah, siapa yang turun tempat kotorannya sih, kita udah ada masing-masing tugasnya lah. Di situ gue ngobrol Bang, sedikit banyaknya ngobrol, dia bilang gue mau ikut. Di sini gue disiksa mulu Bang. Lu kayaknya maksudnya kenapa lu mau ikut sama gue gituin, badan lu enak Bang buat dibawa buat ngikut. Anjir. Itu langsung nemblok Bang di keril gue. Mungkin teman gue si cewek itu yang tadi baca apa, gue kagak juga ya, emang jarak gue sama dia agak jauhan lah. Gimana Kak cepetan, lu baca sebisa mungkin. Ya gue udah dalam hati udah baca, cuman ya posisinya dia kayak gitu. Ya emang di situ Bang gue lihat ada pembatas kan, sampai gue bilang kayak gini, ya udah lu boleh ikut sama gue, cuman gue nggak bisa lu ngasih makan. Gue bilang kayak gitu. Ya cuma apa, senyum sama cekikikan Bang. Lu gendong orang di keril ya sambil ketawa dengan ya kalau leganya makhluk halus lah. Iya. Ya mungkin kalau seandainya nggak ada ini, gue udah ketempelan, udah kesurupan di situ kan intinya kan. Dia cekikikan sambil ngomong ikut, gue disiksa di mari gitu. Nah emang pas di situ kan emang nggak jauh dari tempat sampah itu ada kayak pohon lah gitu ya, mungkin gue nggak tahu. Di situ dia jatuh sendiri Bang. Lepas sendiri? Jatuh sendiri Tanpa lu ngomong suruh turun tuh? Iya, dia jatuh sendiri, cuma bilang gue pengen ikut lu, cuman lu doang. Kalau seandainya gue bilang iya, mungkin dia bisa Bang, dia entah berbentuk batu entah berbentuk keris, gue nggak tahu juga ya. Oh iya. Itu ya kayak ada pintu, dia langsung jatuh sendiri. Dia dengan bilang ya, dengan nangis sambil ketawanya dia, bahasanya dia gue nggak tahu. Gue bilang apa, lu Kak bukan lu bawa tuh bocah orang, katanya itu bagus itu buat badan lu. Si cewek tuh ngomong kayak gitu Bang. Gue bilang lu gila aja lu, ngapain gue bawa setan lu. Itu kita dari tempat pembuangan sampah Bang, jaraknya jauh banget, kayaknya gue lari Bang. Padahal pembuangan sampah gak lama ini gerbang Selo lah. Kalau
misalnya lari kenceng mungkin cepet kali. Gue lama bang itu gue bokir lama banget, teman-teman gue udah langsung udah pada keluar kan. Karena alhamdulillah tuh pas nyampe di turun itu udah komat bang. Berarti gue udah liat maghrib dong, udah komat kan. Udah kita prepare. Di situ kita prepare mandi lah segala macem ya kan. Gua udah mandi kan. Nah nggak sebelum gua temen gua, jadi temen gua nah nggak lama tuh cewek tuh mandi kan, namanya dulu duluan dah mandi kita masih ngobrol. Nah dia mandi tuh ya gua mah udah ngeliat tuh di kamar mandi ada orang ya kan. Iya, tanpa lu ngomong ke yang lain Iya. gitu ya kan. Iya kalau seandainya lu di situ ada cewek bang, Heeh. cewek anak kecil 2 orang sama cewek 1 lu mandi gitu. Kalau seandainya lu ngeliat cewek asli pasti gue bakal malu bang mandi. Lu itu gitu beda. Bukan mandi itu ya Iya. jadinya. Iya ngeri. Di situ gue sampai pas buka pintu, bentar bah, G. Ya biasa gue mandi, lu bayangin we air nih di bak, lu bocah Medan kayak gimana sih? Cepak. Iya. Air pasti nyimpret dong. Itu kagak bang. Air kagak nyimpret. Gue mandi yang penting gue basah dah mandi. Pas gue nggak lama cewek itu masuk ya kan, dia keluar udah tuh santai tuh bagian gue dia baru keluar dari mandi nyamperin jangan mandi kayak gitu. Ngapa kak emang lu nggak ngeliat tadi ada cewek yang masih kecil dalam kamar mandi? Anjir di situ gue langsung pecah-pecah sumpah merinding loh, gue merinding bagian merinding. Gue bilang PA lu ngapain lu ceritain? Yang sisanya nih bang bukannya mandi ya, jadi kepo cerita. Nah temen gue ngeceritain tuh ceweknya dengan terang-terangnya sejelas-jelasnya tuh. Gue diem bang. Ya Allah, gue kalau mau cerita gue dari awal sampai akhir mungkin lu gue ceritain, tapi gue bisa jadi nih gue nih. Cuman gue nggak mau cerita sejelas-jelasnya sampai di kamar mandi. Cewek kan itu bang, apa namanya kan kalau seandainya yang masuk cowok itu gatel deh, genit maksudnya. Tapi kalau yang cewek masuk gua kagak jujur sama gua kayak gitu bang ngomong ya bang. Oh iya, berarti kalau misalnya laki-laki yang masuk ya dia genit cewek tersebut ya. Ya kan gua ya mungkin kayak gitu kali ya. Ya dia ngejelasin kok kayak gitu ke kita. Anjir lu ngomong sembarangan be lu, gua gituin aja kan. Anjir sembarangan ngomong be lu lah, daripada ditutupin gue mendingan cerita belak-belakan dong. Ya nggak harus hari itu juga gitu ya kan. Lah ada teman-teman gue di situ parno parah bang, parno dah mana. Gue pokoknya manggil dia mbak dah, gue manggil gitu nah, gue manggil lu mbak dah gue kan. Sampai gue bilang lu cerita nanti aja di tempat kerjaan kayak sembari ke santai kan, lu jangan langsung juga kali gue gituin. Untung lu maksudnya ya mungkin kalau menurut dia biasa kali ya, ya mungkin dia punya pegangan gue nggak tahu juga kan. Gak bang, saya langsung prepare gitu kan, sewa penginapan murah di situ juga sama bang. Gua nggak, dia 3 hari itu dibilang gua berjumpa dengan mistis ya mistis banget itu gua. Oke, 3 hari total dari pendakian di Merbabu ini benar-benar udah ngalamin yang ya dari awal gue turun dari travel sampai keluar gue dari Selo ya kan. Terus di penginapan juga. Di penginapan juga lu sempet diiniin juga. Buset kata gue, ya Allah nih kata gue, ini dibilang apa perasaan gue yang kemarin gue waktu gue naik mau berangkat gue udah perasaan gue kayak gini jadinya gue gituin aja kan. Kalau dibilang nggak kuat gue bang. Ya dengan sendiri dia nampakin ya kan. Ya gue kalau itu gue nggak mau cerita ya. Dibilang mungkin karena penginapan. Yang namanya penginapan jarang disinggahi orang, ya mungkin ada tempatnya dan tempat-tempatnya dia ya kan. Cuman menurut gue yang nggak terlalu bahaya lah buat kita gitu kan. Cuman ya buat gue juga sedikit parno juga, kadang-kadang lewat terus lewat itu baik kalau bisa bang ya terbang Aja gue sih gak kebayang bang kalau misalnya posisi gue tuh kayak bisa ngelihat gitu, gue udah gak kuat kayaknya, mungkin karena lu udah terbiasa juga dari kecil ya. Iya ya tadinya kecil gue juga sempat kabur-kaburan bang, gue nggak mau ngeliat mau gimana lagi. Iya intinya kan ya, jadi ya udahlah gue pagi kita liburan dulu kan di Malioboro, nikmati suasana Jogja lah, kita liburan Borobudur Prambanan, kita jajanin semua pulang besoknya nanya kan
"Ji, di Merbabu gimana, lu ada apa bae? Lu mau gue ceritain gak nih?" Gitu kan. Heeh. Emang kita punya base camp tersendiri gitu Bang, satu rumah buat base camp buat pendaki lah gitu. Iya, iya. Gue ceritain sedetail-detailnya Bang, sampai ituan. Di situ kita cerita, gue nggak tahu itu emang bener lagi kebenaran atau enggaknya, kita lagi ceritain di situ, kipas Bang di atas, jebrat, jatuh. Kipas, lah kan Anjing. kipas kan digantungin di paku ya. Iya, iya. Ya kalau kita nggak tarik nggak mungkin jatuh kali Bang. Kuat lah gitu ya Iya. kan. Lah jatuh Bang depan kita, jebret. Itu berarti secara nggak langsung ada yang nggak suka Ya juga ada ya? yang nggak suka dan menurut dia lu jangan cerita deh masalah sedetail itu, Iya, jangan iya, ceritanya iya. kan. Paham, paham, paham. Makanya gue bilang ini gue cerita maksudnya nggak sedetail gue yang gue ceritain, ya seenggaknya garis besarnya ada lah di situ kan. Heeh. Makanya gue selama gue naik gunung itu gue selalu bilang, ya kalau seandainya kita naik gunung kan kita ada tiket, ya ibaratnya ini gue tiket masuk Heeh. dan tiket keluar gue ya sampah gue bawa pulang ke bawah gitu kan. Jadi intinya selama di gunung, makanya gue kalau naik gunung itu selalu ngambil benda apapun di gunung pertama gerbang masuk nih. Heeh. Kayak gue masuk nih, masuk ke Bekas kan, gue ngantong daun Bang, Daun. gue nggak tahu daun apa, gue ambil, gue kantong, itu tiket gue masuk. Heeh. Nah pas gue turun ya gue buang lagi tuh daun tuh. Iya, iya, Itu iya. prinsip gue ya, Iya, iya. selama gue naik gunung, karena mikirnya ya itu rumah orang, gue masuk ke rumah orang, gue harus bilang permisi dan ya gue harus punya tiket intinya gitu. Akhirnya gue situ ya sadar besarnya ya selagi kita masih nggak bikin masalah di tempat orang atau di tempat yang menurut orang mistis, Iya. ya insya Allah Bang kita nggak bakal diganggu gitu ini. Ya mungkin segitu aja yang Ana ceritain nih kan, nggak sedetail lagi dah. Karena ngeri juga terjadi apa-apa di sini Ya, gitu ya kan. betul Bang. Gitu dah intinya Gue Bang. juga dari tadi udah merinding mulu ini, gue makanya nggak banyak ngomong. Ini pengalaman lu ketika di Merbabu ya tahun Iya, 2016. 2016. Jadi emang bener sih, ketika kita mendaki dimanapun, di gunung manapun, tata krama dan sopan santun tuh harus gitu ya kan. Wajib itu Bang. Wajib banget malah ya, karena ya itu tadi ya udah lu sampein. Ketika kita masuk ke wilayah orang yang kita nggak tahu isinya apa dan tempatnya bagaimana, kondisinya apa, bahkan mungkin warga setempat atau di camp-camp kan ada orang tertentu yang mengasih peringatan gitu ya. Kalau Iya. bisa di pos ini jangan ngapa-ngapain gitu ya kan. Iya. Di pos ini jangan ada yang aneh-aneh gitu ya kan. Itu harus kita taati juga gitu ya kan Bang. Mungkin ada pesan-pesan juga Bang buat para pendaki yang mungkin ya tata krama atau gimana lah, coba kasih pesan juga sih Bang sedikit aja. Untuk para PA nih ya. Oh, PH tuh pencinta alam ya. Iya. Ya untuk para pecinta alam khususnya yang baru menikmati suasana gunung kan, baru pendaki baru, ya intinya pesan dari gue sendiri sih, cukup lu penikmat, cukup lu jadi orang penikmat, karena lebih enak jadi penikmat Bang daripada hobi Bang. Soalnya apa, kalau hobi pasti yang tuju gue bakal ke sono nih. Intinya kan kalau kita penikmat, kita nikmatin apa yang ada di gunung, nikmatin yang ada di alam, ya itu yang gue nikmatin. Intinya puncak itu adalah bonus. Puncak adalah bonus. Tujuannya? Tujuannya satu, kita menikmati suasana di gunung ya kayak gini. Iya, gitu loh Bang. Makanya gue nggak banyak foto-foto di gunung karena gue mikir ya udah nikmatin aja. Nikmatin aja. Begitu. Jadi yang penting kita lestarikan dan jaga alam kita. Contohnya gunung nih, yang sekarang udah banyak sampah ya Bang. Ya udah benar. Sampah sekarang udah mulai banyak nih Bang. Karena mungkin dari para porter pun selalu ngingatin ya kan, sekarang udah nggak boleh terlalu banyak bawa tisu basah. Itu udah mulai dikurangin nih, karena tisu basah itu nggak bisa dihancurkan katanya kan. Ya itu intinya bawa turun sampahmu. Intinya dari gue sih gitu doang. Kalau nggak salah gue pernah inget 3M tuh. Iya. Apa tuh 3M tuh? Ya 3M mah Merbabu, Merapi, Mameru. Oh iya. Gue sih gitu sih. Oke, thank you buat Bang Jenny yang sudah memberikan pengalaman tentang pendakiannya di Gunung Merbabu ya. Mungkin selama dia mendaki 3 hari kurang lebih ya, 3 hari 4 hari ya. Kurangnya 3 hari. 3 hari di benar-benar dihantui ya hal-hal yang mungkin jarang orang ngalami juga gitu ya kan. So buat teman-teman jangan pernah sembarangan dimanapun kita berada, harus menjaga tata krama dan sopan santun, terutama buat para pendaki ya mungkin
baru mendaki di wilayah tertentu ya baru pertama kali kita datengin gitu Bang ya. Iya betul. Itu harus benar-benar jaga peraturan yang ada di sana juga. Hmm. So, jangan lupa like, comment, dan